Hai anak-anak Ibu kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita ketemu di pelajaran matematika ya. Kita akan bahas materi tentang pola bilangan. Nah, ini materi pola bilangan bagian yang pertama ya. Oke, coba deh perhatikan. Nih, ada bunga-bunga yang punya bentuk-bentuk yang berbeda. Di sini nggak cuma bunga ya, tapi ada juga kayak kerang, siput, begitu kan? Ya, yang memiliki pola, yang memiliki bentuk berbeda-beda. Ya, perhatikan kalau di sini misalkan nih satu bunga punya 2 kelopak. Berarti kalau 2 tangkai bunga ini berarti ada berapa kelopak ya? Oh, berarti ada 4. Kalau misalkan ada 3 batang, 3 tangkai berarti jadi berapa kelopak ya? Kalau satunya 2, habis 2, 4 menjadi 6. Kalau di sini berarti ada berapa kelopak ya? Oh, ada 8 gitu ya. Jadi kayak berurutan gitu ya. Nah, atau nih, di sini satu bunga ada 3 kelopak. 1, 2, 3 kelopak bunga kan ya? Nah, kalau ada 2 tangkai bunga berarti kelopaknya jadi berapa? Oh, berarti menjadi 6. Terus kalau ada 3 berarti jadi berapa? Jadi 9. Nah, ingat nggak kalau hal-hal kayak gini? Ya, Ibu yakin kalian waktu SD juga pernah melakukan dan memperhatikan ini ya. Kita ingat-ingat kembali ya. Nah, tadi Ibu bilang judul kita adalah pola bilangan. Kalau kita bilang pola berarti ada bentuk, berarti ada sesuatu yang dilakukan, yang digambarkan, yang dituliskan, yang digunakan secara berulang-ulang. Gitu ya, kayak pola motif batik gitu kan digambarkan berulang-ulang. Ya. Nah, sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah Tuhan buat secara teratur dan memiliki pola, ada bentuknya, ada peraturannya gitu ya. Maka semua pergerakan di dunia ini menjadi teratur. Sudah waktunya jam 5 pagi, itu berarti waktunya matahari mulai bisa kita lihat. Jam 6 gitu ya, jam 6 sudah bisa kita lihat. Nggak bisa langsung kita lihat secara langsung sih mataharinya, tapi paling tidak cahaya terangnya sudah mulai nampak gitu ya, subuh-subuh. Atau sudah waktunya sore-sore, ya berarti matahari sudah hampir tidak menyinari kita lagi ya. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan sudah atur. Satu hari ada berapa jam gitu ya. Berarti kalau satu hari itu 24 jam, berarti kalau 2 hari berapa jam? Ya, berarti kalau 3 hari berapa jam? Kalau 1 minggu berapa jam? Nah, itu juga salah satu contoh-contoh penerapan pemanfaatan pola di dalam kehidupan kita. Oke, yuk diingat lagi. Dulu waktu SD kalian pernah menghitung, membilang, meloncat. Gitu ya, meloncat itu kayak lompatan-lompatan. Ya, tap gitu ya. Oke, kalau loncat 2 nih, loncatnya 2 angka. Loncatnya 2 angka berarti dari 3 loncat menjadi 5. Maksudnya gimana? Iya, ada 2 angka di dalam sini. 3 ditambah 2 selisihnya. Ya, meloncat itu kalau sama dengan berapa selisihnya? Gitu ya, loncat 2, loncat 2 lagi. 9 loncat 2, 10, 11. 11 loncat 2 lagi, berapa berarti? 11, 12, 13. 13 loncat 2 lagi, berarti 15 dan seterusnya gitu ya. Tergantung ditanya angka yang keberapa. Ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga maksudnya urutan ya. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga dan seterusnya. Oke, kalau loncatnya 5 angka, Ibu ganti warna. Kalau loncatnya itu 5 angka nih, berarti gimana? Oh ya, berarti dari 10 menjadi 15. Loncat 5 lagi, tambah 5, jadi 20. Tambah 5 lagi, jadi 25. Tambah 5 lagi, jadi 30. Tambah 5 lagi, berarti angka sesudahnya berapa? 35. Lanjut, berapa lagi berarti? 40. Dan seterusnya ya. Kalian pasti bisa, Ibu yakin kalian bisa, gampang. Oke,
Lanjut, kalau sekarang 10 angka lompatnya jadi gimana nih gitu ya. Iya, lompatnya 10, 10, nambah 10, nambah 10, tap, tap, tap gitu ya. Nambah 10 gitu ya. Oke, nah sebenarnya pada pertemuan di unit ini, di bab ini kita akan pelajari ya bagaimana sih melanjutkan pola bilangan. Nah, ternyata pola bilangan tuh nggak hanya yang bentuknya seperti ini aja loh, ada macam-macam. Nanti kita akan perhatikan ya, lalu menuliskan formula dari sebuah bilangan, rumusnya nanti akan seperti apa, polanya, rumus polanya ya. Lalu barisan dan deret aritmatika, ini berupa angka, barisan dan deret berupa geometri ya. Tapi pada pertemuan ini kita akan nggak langsung bahas semua, kita akan bahas bagian yang pertama dulu. Oke, yuk dicoba dulu nih. Ibu yakin kalian pasti bisa lah ya. Berarti ini lompatnya lompat berapa nih? Ya, berarti di sini lompatnya lompat 3 tambah 3 tambah 3. Kalau di sini berapa nih? Sama, di sini juga nambah 3 ya. Kamu bisa tulis nih siapa nih yang ada di sini ya. Kalau di sini berarti lompatnya berapa? Lompatnya 2 gitu ya, dan seterusnya ya. Bisa dicari. Bagaimana Bu nyari lompatnya itu berapa ya? Dilihat selisihnya. Selisih itu berarti dikurangi ya, berarti urutan. Nah, ini kan angka urutan pertama, angka urutan kedua, angka urutan ketiga, angka urutan keempat, dan seterusnya. Berarti mencarinya adalah urutan belakang ya dikurangi urutan yang depan. Berarti di sini gimana nyari selisihnya? 22 dikurangi 11 berarti berapa? 11 selisihnya. Berarti lompatnya gimana? Ditambah 11 ditambah 11 seperti itu ya. Kalau ini berarti gimana nih? 50 dikurangi 25 berarti berapa selisihnya, Nak? Ditambah 25 gitu ya. Dan seterusnya. Ini masih model yang lompat-lompat seperti yang kalian pernah lakukan di sekolah dasar. Nah, kita mulai lihat satu persatu nih pola bilangan. Tadi Ibu sudah bilang, pola itu berarti sesuatu yang diulang-ulang. Ya, kalau di sini kita lihat nih cheerleader ini ya, berbarisnya itu dia menyusun piramida ya. Piramida itu bentuk segitiga, ini namanya piramida. Ya, dia membentuk piramida ini berbentuk segitiga. Nah, ternyata pola susunan orang-orangnya, anggotanya itu berurutan. Ya, di sini jumlahnya 4, di sini jumlahnya 3, di sini 2, di sini 1. Artinya apa, Nak? Di antara mereka ini ya, pola bilangannya itu lompatnya nambah 1, nambah 1, nambah 1. Begitu. Lalu perhatikan gambar yang kedua. Nih. Ini adalah urutan pertama atau kita bilangnya N ya. N1. Di sini urutan kedua kita bilang itu N2. Ini urutan ketiga kita bilangnya N3. Di sini ada urutan keempat. Kalau ditanya nanti jadi urutan ke-20 berapa? Ya coba deh kalau N20 berarti susunannya udah berapa ya. Nah, kita lihat nih susunannya nih. Barisan pertama dia cuma sebiji doang nih ya. Di barisan kedua dia nambah pola. Apa polanya nih? Ini yang ditambahkan toh? Nah, ya kan? Lalu di urutan ketiga nambah lagi dong. Nih, nambah. Oke, ya. Di urutan keempat. Oke, nambah lagi. Bu, kalau urutan ke-20 gimana? Ya coba dong diurutkan sampai ke-20. Kira-kira nambahnya jadi nambah berapa ya? Nah, kayak gitu. Atau kalau model seperti ini nih. Ya, ada 4 kali susun juga ya. Nah, di sini ada urutan pertama. Di sini ada urutan kedua, di sini ada urutan ketiga. Di sini ada yang keempat. Nah, dia polanya gimana nih? Dia polanya di atas nambah 1, di samping nambah 1. Jadi dia kayak bikin begini. Cepep. Itu tambahannya. Nggak percaya? Ya coba dihitung. Bilangan aslinya ditambahkan sama bilangan tambahannya. Oke, nah sudah mulai
Bu, kok makin lama makin bingung ya? Ya, namanya belajar, nggak apa-apa. It's okay. Artinya, nak, setiap susunan itu memiliki pola sendiri-sendiri. Nah, penting kamu untuk tahu polanya. Ya, polanya seperti apa nih? Oh, begini. Berarti kalau nanti susunan kelima kira-kira bagaimana ya? Nah, kalian sudah bisa membayangkan kan? Oh, berarti di atasnya nambah dan di pinggirnya nambah. Kayak begitu. Oke, kita lihat pola bilangan yang lain-lainnya. Nah, atau yang ini nih. Bu, kalau ini gimana? Iya, yang ini kan awalnya ini ya. Dia nambahnya juga diagonal sih sama. Ya, apa yang sama? Nih, nambahnya nih. Nah, di tengahnya. Ibu pakai yang warna lain ya, biar nggak tabrakan di sini. Oke, masih tabrakan. Nah, di sini jadi gimana? Nambah lagi dong. Siap. Di sini gimana? Kan aslinya di situ ya. Nah, nambah lagi di tengahnya. Dia nyelip, dia polanya selalu menambah di atas. Bu, berarti kalau buat lagi gimana? Ya udah, berarti yang ke samping berapa dong? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang ke bawah jadi berapa dong? Jadi 6 dong. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini warna beda nih. Nah, sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, tinggal kamu susun nih di dalamnya ada siapa saja. Ya, seperti itu. Oke, itu kalau yang itu. Nah, kalau yang sekarang nih, gimana ya kalau yang sekarang? Kita lihat dari 1, dia nambah bawahnya. Oke, dia nambah barisan di bawahnya. Ini mirip kayak yang pertama tadi. Polanya nambah-nambah di sini nih. Nih, kita ini baru melihat pertambahan pola berdasarkan gambar ya. Nah, di sini ada urutan 1, di sini N2-nya, di sini urutan ketiga, ini urutan 4. Bu, kalau dalam bentuk angka gimana ya? Bisa, berarti di sini 1, di sini berapa? 4, di sini berapa? 9, di sini berapa? Di sini ada 16. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Ini juga termasuk pola. Ya, berarti nanti angka sebelumnya selanjutnya berapa? 5 kuadrat. Berarti 5 kuadrat berarti berapa? 25. Masa iya 25? Coba deh kamu hitung, kamu buat polanya. Bendol-bendolnya coba dibuat. Bener nggak nih 25 atau 5 kuadrat ini? Nah, ya, kalau bener berarti ya ini polanya, rumusnya. Gitu ya, nak ya. Atau yang model seperti ini. Nah, kalau model seperti ini, dia nambah nih. Ya, nambah di semua penjuru. Kan aslinya dia 1 ya. Nah, ini ibu mau lihat aslinya ya. Nah, ini asalnya ditambahkan di 4 penjurunya. Lalu ini asalnya, nah dia ditambahkan ke semua penjurunya. Oke, dan berikutnya ini adalah asalnya dia. Asal itu maksud ibu adalah bilangan yang sebelumnya. Ya, kalau ini adalah N4 berarti yang ibu maksud asalnya itu ya dari bilangan ketiga, ya. Ibu bilang asalnya ya berarti dari bilangan kedua. Ini bilangan pertama, ya. Bilangan itu urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, gitu kan. Bagaimana bentuknya kayak gitu. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini kalau bentuknya segitiga. Ini hampir mirip kayak yang susunan gelas-gelas tadi ya. Nah, ini 1 menjadi 3. 3 bertambah lagi. Ya, bertambah lagi. Bertambah lagi seperti itu. Nah, berarti ini jadinya berapa dong kalau ini 1, 3, 6, 10, 15 begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, kalau misalkan nih contoh 1 nih ya.
berapa banyak lingkaran pola ke N untuk bilangan bulat positif. Nah, ini termasuk pola bilangan bulat. Kenapa? Nih, di sini kan 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8. Bilangan bulat bukan? Ya, bilangan bulat itu bilangan genap. Bilangan bulat positif itu bilangan dari angka 1 sampai seterusnya, tidak terhingga. Kalau bilangan bulat negatif berarti bilangan negatif 1 sampai negatif tidak terhingga. Gitu ya. Ingat koordinat kartesius ya. Ke arah kanan berarti dia bilangan positif, ke arah kiri berarti dia bilangan negatif. Begitu. Nah, di sini urutan pola suku yang pertama N1 gitu ya, N1. Di sini ada N2-nya, di sini ada N3-nya, di sini ada N4-nya. Berapa banyak lingkarannya? Tadi yang sudah kita hitung ya, 2, 4, 6, 8. Berarti polanya gimana? 2 dikali bilangan 1, 2 dikali N yang kedua, 2 dikali urutan yang ketiga. Ya, 2 itu dari mana? 2 itu dari bilangan dasarnya. Nah, ini 2 itu dari mana? 2 itu dari sini loh. Nih bilangan dasarnya tuh 2. Berarti nanti kalau mau ditanyain bilangan urutan bilangan yang ke-10 berarti gimana? Ya berarti adalah 2 dikali 10. Ya kan? Gitu tidak? Ya. Jadinya 20 seperti itu. Masa sih Bu nggak percaya? Coba dihitung pakai bendol-bendol boleh. Berarti ini nambahnya gimana? Nih nambah di sebelahnya ya. Nambah lagi di sebelahnya. Nambah lagi di sebelahnya gitu. Ya, nambah 2. Nah, ada juga yang polanya seperti ini nih. Ya, hasil penjumlahan dari atasnya. Ini modelnya juga seperti piramida, tapi berbeda dengan gelas ini. Tidak seperti yang gelas yang di atas atau bola-bola yang ada di atas. Ini adalah hasil penjumlahan dari siapa yang ada di atas. Jadi hati-hati dengan bagian yang ada di dalamnya ini. Ya, oke. Nah, lanjut. Perhatikan, nah, di sini ada pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Ibu rasa kalian sudah mengenal ya bilangan genap dan bilangan ganjil, ya. Nah, bilangan genap itu contohnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau diperhatikan, bilangan genap ini ya, itu langkahnya, lompatnya itu besarnya adalah 2. Ya, 2 ke 4. Ya, bukan 2 terus di sini ada 2 angka lagi baru 1 angka, enggak. Ya, tapi 2, 3, di sini berarti ada angka 3, 4. 4 lompat 1 berarti ke angka berapa? Ke angka 5. Lompat lagi ke angka 6. Nah, itu yang namanya lompat ya. 1, 2. 6 lompat ke angka 7. Lompat lagi ke angka 8. Begitu ya. Sama juga dengan bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Ya. Bilangan ganjil berarti tidak bisa habis dibagi 2 ya. Kalau bilangan genap bisa habis dibagi 2. Kalau ganjil pasti ada sisanya, bikin setengah-setengah itu gitu kan. Oke. Nah, di sini ada bilangan aritmatika dan juga deret aritmatika. Tidak terlalu jauh berbeda ya, tapi perlahan-perlahan Ibu akan coba buka jelaskan satu persatu. Nah, nih kalau tadi kita cuma lihat gambar, kalian sebenarnya bisa melakukan ini juga dari apapun, menggunakan apapun, ya seperti yang nanti juga kita akan coba gitu ya. Nah, ini misalkan pakai kayu gitu ya. Nah, pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga kan tadi Ibu bilang ini nambahnya adalah ini ya. Gitu ya, nambah di sininya gitu ya. Kalau kalian perhatikan polanya. Ya, kalau dibuat secara formulasi ke rumus itu nanti bentuknya akan seperti ini. Ya. Maksudnya gimana Bu? Iya. Kalau misalkan kamu mau cari nih pola bilangan yang n keempat. N keempat kan belum ada ya. Nah, berapa jumlahnya? Di sini kan ada 1, di sini 3, di sini ada 6. Siapa yang ada di sini?
kita coba pakai ini. Kita mau cari ini n ke-4 ya, n ke-4. Karena ini n ke-1, ini n ke-2, ini n ke-3, ini n ke-4 yang mau kita cari. Nah, berarti n ke-4 itu adalah 4n, ya kan? N-nya dikalikan 4 plus 1 dibagi 2. Ya, n plus 1 dibagi 2. Berarti berapa? Yang di dalam kurung dulu dikerjain. Ibu tulisnya di atas ya. Nah, berarti kan 4 dikali 5 ya, dibagi 2. 4 kali 5 berapa? 20. Dibagi 2 ya jadinya 10. Apa iya 10, Bu? Coba dilihat nih. 1, kalau ini kan udah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini ya. Berarti kan kita tambah 1 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Berapa ini semua? 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya 10? Nah, benar kan? Berarti N4 di sini adalah nilainya 10. Berdasarkan apa? Jadi kita bisa nggak harus pakai pola menggunakan benda-benda, tapi kita juga bisa gunakan rumus atau formulasi. Nah, ini yang nanti juga akan kalian pelajari, bagaimana kalian bisa menemukan formulasi atau rumus pola bilangan. Ya, seperti ini. Ini untuk pola bilangan yang persegi. Ya, ini untuk pola bilangan yang ganjil. Kok ganjil, Bu? Iya, ini kan 1, 3, 5. Harusnya belakangnya berapa? 7. Kalau dari pola gambar gimana ngelihatnya? 1, nambah di sini ya. Aduh, nggak kelihatan nih. Oke, nambah di sini. Nambah lagi di sini. Nanti juga akan nambah lagi di situnya. Gitu ya. Kalau yang ini gimana? Pola bilangan persegi. 1, 4. Di sini berapa? 9. Ya, ini bilangan persegi itu biasa dibilang juga dengan kuadrat. Ya, begitu. Berarti selanjutnya berapa? 16 kalau Ibu bilang sih. Nah, coba dong. Benar nggak sih 16? Ayo, dicoba ya. Lalu bilangan genap. 2, 4, 6. Di sini pasti kata Ibu sih 8. Kata kamu berapa? Coba dihitung. Selanjutnya, di sini 2, di sini ini persegi panjang. Kalau tadi persegi, bedanya persegi itu begini, kalau persegi panjang tuh begono. Nah, ya, beda. 2, 6 ya. Di sini ada 12. Oke. Nah, coba berarti di N yang keempat, di urutan yang keempat, berapa nih jumlahnya? Gitu. Nah, maka kita akan latihan juga nanti ya, bagaimana kita sebelum kita menentukan formulasi, rumusnya kita coba dulu nih mengumpulkan benda-benda atau membuat pola ya, bentuk ya, dari seperti ini, dari apapun yang ada di sekitar kita. Ya, bisa dari korek api, bisa dari lidi, bisa dari batu-batuan seperti ini juga, biji-bijian, buah-buahan juga bisa. Apa aja bisa. Oke, begitu ya. Jadi itu pertemuan kita kali ini. Semangat. Ibu yakin kalian bisa ikuti perlahan-perlahan sesuai dengan yang Ibu jelaskan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.